Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, pecinta masa depan negeri. Masih ingat Jaksa Urip Trigunawan yang divonis 20 tahun penjara pada 4 September 2008 oleh Hakim Pengadilan Tipikor? Ya, dia menerima uang karena penyalahgunaan jabatan sebagai tim Kejaksaan Agung, penyelidik bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yaitu untuk Bank Dagang Nasional Indonesia milik Samsul Nur Salim. Hari ini dipertanyakan atau dibandingkan dengan tuntutan jaksa terhadap kasus Pinangki. Kasus Pinangki, Joko Chandra yang memakan korban lain. Ayo kita bahas dengan membaca sebuah berita. Selanjutnya nanti kita kupas tuntas. Singgung tuntutan jaksa Pinangki, politikus Golkar, kalau saya jaksa agung, saya mengundurkan diri. Sebuah judul yang menarik, menantang, yaitu di Tribun News. Tribunnews.com, Jakarta, Selasa, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Golkar, Supriyansa, merasa heran dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum JPU terhadap terpidana kasus korupsi yang semakin ringan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Katanya, saya melihat profesionalisme yang ada di kubu kejaksaan menempatkan tuntutan terhadap orang-orang tersangka. Saya melihat belum profesional Kejaksaan Agung selama ini, ujar Supriyansa saat rapat kerja Komisi 3 DPR dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kompleks Parlemen. Jadi, kalimat tersebut sebuah kritikan yang sangat pedas terhadap Kejaksaan Agung, Pak Burhanuddin, sang Jaksa Agung, karena pada waktu rapat kerja, jadi ini adalah rapat formal antara Komisi 3 atau DPR lah, legislatif, dengan Kejaksaan Agung. Tentunya hal itu sangat menampar kepada teman-teman yang ada di kejaksaan. Supriyansa mencontohkan tuntutan yang diberikan kepada terdakwa kasus Joko Chandra, yaitu Jaksa Pinangki Sirna Malasari, hanya 4 tahun dan subsidiar 500 juta, 6 bulan kurungan. Ini adalah contoh yang sangat menampar, maksudnya menampar Supriyansa, sang anggota dewan. Jadi sebetulnya dalam suasana itu semua legislatif dari semua partai ikut dalam rapat kerja Komisi 3 dengan Kejaksaan Agung. Dan Supriyansa sebagai salah satu anggota legislatif menyuarakan tersebut. Masa sih hanya 4 tahun dan 500 juta 6 bulan kurungan subsidiar. Ini kan jauh berbeda. Ayo nanti kita baca lanjutan. Jika dibandingkan dengan tuntutan JPU kepada Jaksa Trigunawan, kata Supriyansa, pada waktu itu jauh lebih tinggi, yaitu dituntut 15 tahun terkait dengan suap 6 miliar. Ini kan sama-sama uang banyaknya, yang mempertontonkan bahwa tidak ada profesionalisme dalam menempatkan kasus Urip pada 2008, Pinangki 2019-2020. Semestinya semakin hari semakin tinggi tuntutan, tetapi justru semakin rendah dengan kasus dengan nilai yang sama. Ini adalah sebuah kritikan yang sangat pedas karena langsung memberikan contoh. Contohnya, ya semuanya masih ada. Jaksa Urip masih ada, Pinangki masih ada, Kejaksaan Agung masih ada, ya pasti. Ini adalah alat negara, perangkat negara. Begitu Komisi 3. Kalau di dalam trias politik kan
eksekutif, legislatif, yudikatif. Yudikatif sama legislatif ia bisa raker bersama, dan di sini adalah membandingkan jaksa Urip Trigunawan sama jaksa Pinangki yang berbeda dalam artian tuntutannya. Ini kok semakin ringan, bahasanya sang anggota dewan, seharusnya itu semakin berat. Supriyansa menyebut seharusnya Pinangki mendapat tuntutan yang lebih tinggi dan dari Urip karena telah melakukan tindakan yang sangat tidak terpuji, yaitu pelanggaran pasal 12 huruf A sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Harapan kita itu yang harusnya lebih berat. Kalau bertemu dengan sang buronan, kalau saya jaksa agung waktu itu, Pak, saya mengundurkan diri karena tidak bisa membina anak buah, dan itu merupakan pertanggungjawaban moral kepada publik. Itu kan sebuah tamparan dari sang legislatif. Tuntutan 4 tahun penjara sebelumnya diberikan. Jaksa JPU pada Kejaksaan Agung menuntut Pinangki Sirna Malasari 4 tahun penjara dan denda 500 juta, subsidiar 6 bulan kurungan. Pinangki dinilai terbukti menerima suap hingga pencucian uang terkait pidana korupsi hak tagih atau cesi Bank Bali Joko Chandra. Ya, kita masih ingat suasana bagaimana Pinangki yang glamor, Pinangki yang kasihan. Saya menyebut Pinangki sebagai aparat penegak hukum tak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas korupsi, kolusi, nepotisme. Di sisi lain, untuk hal meringankan, Pinangki belum pernah dihukum menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan mempunyai anak berusia 4 tahun. Itu salah satu yang dijadikan alasan. Dalam persidangan ini, Pinangki sempat meminta kemurahan hati jaksa dan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Hal itu dikarenakan Pinangki masih memiliki seorang anak berusia 4 tahun dan ayah yang sedang sakit. Ini relatif beberapa orang yang tersangkut kasus seperti itu. Dalam surat dakwaan, Pinangki disebut menerima uang sebesar 500.000 dolar AS, dolar Amerika Serikat dari Joko Chandra. Itulah terkait dengan perbandingan. Jaksa menerangkan uang 500 juta merupakan fee dari 500 juta dolar maksudnya, merupakan fee dari jumlah 1 juta dolar yang dijanjikan Joko Chandra. Uang itu diterima Pinangki melalui perantara yang merupakan kerabatnya, sekaligus politikus Partai Nasdem, Andi Irfan Jaya. Saudara, pecinta masa depan negeri, itulah sebuah perbandingan yang ya masuk akal sih, membandingkan antara apa yang terjadi pada 4 September 2008 dengan barusan terjadi 2019-2020, khususnya 2020 proses persidangannya. Kalau melihat apa yang disampaikan oleh sang politisi Golkar, yaitu Supriyansa, itu kan sebuah masukan yang bagus. Kalau bahasa kasarnya adalah kritikan yang bagus terhadap Kejaksaan Agung, Pak Burhanuddin dan semua kru. Karena ya seharusnya perbandingan itu bisa dijawab. Kalau tadi kan jaksa Urip itu kan dituntut 20 tahun penjara. Ini kok hanya 4 tahun penjara, memang sangat jauh berbeda. Kasusnya relatif sama. Jadi relatif tidak sebanding lah. Hal ini sebetulnya menjadi pembelajaran bagi kita bersama, khususnya teman-teman para penegak hukum, bahwa pertama, bekerja sebagai aparat penegak hukum itu tidak hanya untuk dirinya, tetapi memenuhi trias politika sebagai yudikatif yang dia diharapkan untuk selalu on the track, karena itu adalah salah satu pilar dari negara. Yang kedua, menjadi aparat
atau pejabat negara juga atau PNS juga, ketika ada hubungannya dengan jabatan, begitu juga keuangan negara, maka yang bersangkutan mempunyai tanggung jawab besar untuk menjadi contoh yang baik, bukan sebaliknya. Sehingga kasus Urip, kasus yang barusan terjadi, itu merupakan kasus-kasus yang menjadi tamparan bagi kita bersama. Semua berpotensi untuk salah. Pinangki, Urip adalah manusia. Sama saya dengan saudara, sama sebagai manusia ketika diberi jabatan itu berpotensi untuk nakal kalau tidak ada yang bisa mengingatkan. Pak Supriyansa, anggota DPR, apapun partainya menurut saya, karena pada waktu rapat kerja itu kan atas nama institusi legislatif, jadi sebetulnya bukan atas nama fraksi. Maka ini disuarakan untuk semuanya. Hal itu jangan sampai terulang. Yang ketiga adalah, ini adalah tamparan keras kepada pimpinan. Menjadi pimpinan itu harus bisa membina anak buah. Sebelumnya memberi contoh pada dirinya. Ketika dikatakan sang legislatif, sang Pak Supriyansa, saya akan mundur seandainya jadi kejaksaan, menjadi kejagung. Itu sebuah tamparan yang luar biasa. Secara tidak langsung, kalau memang tidak mundur, ya harus memperbaiki. Jadi kritik tadi adalah, kalau memang tidak mundur secara langsung, itu kan sebuah ibarat ya, ibarat untuk memperbaiki, maka harus diperbaiki lembaganya sehingga tidak terulang lagi. Kasus Jaksa Urip Trigunawan yang terjadi pada 2008 itu kan waktu itu menjadi tamparan yang luar biasa, karena bantuan likuiditas Bank Indonesia merupakan kebaikan negara, membantu ya para pelaku usaha perbankan. Tetapi ketika diberi amanah untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya disalahgunakan untuk bermain mata dengan Bank Dagang Nasional Indonesia, meskipun bukan milik negara, tetapi namanya Bank Dagang Nasional Indonesia, milik Samsul Nur Salim. Jadi seharusnya itu cukup terjadi pada 2008. Semua aparat kejaksaan mengambil contoh, karena waktu itu kan ancaman, bahkan putusan ya 20 tahun penjara kan tidak main-main ya. Tapi yang disayangkan adalah Jaksa Pinangki ini hanya diberi ancaman 4 tahun penjara. Ini kan sama saja bohong. Bohong karena apa? Ya kelihatan meringankan, bukan memberikan jerah terhadap para aparat atau penegak hukum yang nakal. Coba lihat, ketika memberikan tuntutan kepada orang-orang yang, misalkan orang yang melakukan tindakan pidana lain, itu kan relatif. Apa yang menjadi referensi di dalam undang-undang ditampilkan dan selanjutnya itu dihadirkan. Ketika perbandingan 4 tahun dengan 20 tahun itu berbeda, ini menjadi masalah besar dalam menegakkan hukum negara di Indonesia ini. Sebetulnya kritik sang legislator itu ingin membangun negeri, bukan untuk memberikan punishment terhadap Jaksa Pinangki. Jaksa Pinangki sebetulnya sudah diberi hukuman yang luar biasa terhadap seluruh warga negara, seluruh masyarakat Indonesia. Tetapi semoga apa yang disampaikan Pak Supriyansa itu bukan untuk jaksanya, tapi supaya tidak diulangi lagi. Dalam bahasa lain, sang pimpinan, maksudnya pimpinan dimanapun, maksudnya Kejaksaan Agung di level selanjutnya, itu juga bisa memimpin supaya anak buah tidak
menyalahgunakan kewenangannya untuk pribadi, keluarga, kelompok, ataupun kecuali menegakkan kebenaran. Karena kalau tidak, maka ini akan terulang lagi, diulangi lagi oleh orang-orang yang akan memainkan kesempatan demi sesuatu atau demi yang lainnya. Semoga ini merupakan tamparan bagi kita bersama, tidak hanya di lembaga Kejaksaan Agung, tetapi di semua elemen pemerintahan yang ada, yang mana di situ adalah mengelola keuangan negara dan menjadi abdi negara. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.